Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 3 semester 1. Kali ini mau akan membahas masalah mengenai metabolisme. Nah, di metabolisme ini ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah enzim, yang kedua adalah respirasi, yang ketiga itu adalah fotosintesis. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah enzim. Tetapi sebelum kita membahas enzim, kita harus tahu dulu apa itu metabolisme ya. Nah, metabolisme itu adalah semua atau segala reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada 2 macam metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, katabolisme adalah reaksi penguraian dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, pemecahannya atau penguraiannya itu akan menghasilkan energi atau yang disebut dengan eksergonik dan juga menghasilkan panas yang disebut dengan eksoterm. Contoh dari katabolisme adalah respirasi. Kemudian anabolisme adalah reaksi penyusunan, yaitu penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Karena dia menyusun, berarti dia membutuhkan energi atau yang disebut dengan endergonik dan membutuhkan panas yang disebut dengan endoterm. Contoh dari anabolisme adalah fotosintesis dan kemosintesis. Oke ya. Kemudian dalam reaksi metabolisme itu membutuhkan energi dan enzim. Energi tidak akan kita bahas, nanti kita akan banyak membahas energi dalam bentuk ATP itu di subbab respirasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang enzim. Nah, enzim adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang berfungsi sebagai biokatalisator. Nah, apa itu biokatalisator? Biokatalisator adalah senyawa yang mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Nah, ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang enzim itu disebut dengan enzimologi. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai komponen enzim. Komponen enzim secara utuh itu disebut dengan holoenzim. Nah, ada 2 komponen enzim yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Nah, apoenzim itu merupakan penyusun utama dari enzim yang terdiri dari senyawa protein. Sehingga enzim itu mengikuti sifat protein. Salah satunya adalah dia mudah rusak oleh panas. Jadi kalau kena panas yang berlebihan, maka dia akan mengalami kerusakan yang disebut dengan denaturasi. Kemudian gugus prostetik ya. Ada 2 macam gugus prostetik yaitu yang disebut dengan koenzim dan kofaktor. Koenzim adalah senyawa organik, kemudian yang kofaktor adalah senyawa anorganik. Contoh dari koenzim contohnya adalah NAD+, FAD+, dan vitamin. Nah, ini biasanya dia merupakan senyawa senyawa kecil yang menyusun enzim, tetapi kalau tidak ada senyawa ini maka enzim tidak akan bisa bekerja, gitu ya. Kemudian kofaktor contohnya adalah Fe, Zn, Mg dan lain-lain. Nah, ini kalian perhatikan di sini ada gambar enzim ya. Ada apoenzimnya, kemudian ada koenzimnya dan juga ada kofaktornya. Nah, kemudian ada sisi aktif tempat berikatan dengan substrat. Nah, itu disebut dengan sisi aktif ya. Jadi sisi aktif adalah tempat atau sisi berikatan dengan substratnya. Ya, jadi kalau misalkan saya contohkan seperti ini, di kelas 2 kamu belajar mengenai sistem pencernaan. Contoh sistem pencernaan itu ada amilase. Nah, amilase itu akan bekerja pada substrat amilum. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya bahwa kalau di sini amilase, ini substratnya adalah amilum. Yang selanjutnya, enzim itu berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi.
Ya, jadi biokatalisator itu artinya adalah mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Kenapa bisa mempercepat reaksi? Karena dia menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu sebutan lainnya adalah energi penggunaan gitu loh. Jadi kalau misalkan dia pakai enzim, dia akan lebih cepat berlangsung reaksinya. Kita bayangkan misalkan, oh kalau pakai enzim hanya setengah jam gitu reaksinya. Tapi kalau nggak pakai enzim, reaksinya bisa berlangsung selama 1 jam. Atau paling gampangnya gini, kalau ada jalan tol, kemudian ada jalan biasa, ya. Kita akan tetap sampai pada tujuan yang sama, ya, mau lewat jalan biasa atau lewat jalan tol. Tetapi kalau lewat jalan tol, dia akan lebih cepat. Kalau lewat jalan biasa karena mungkin banyak macetnya jadi dia lebih lama. Nah, seperti itu. Itu fungsinya enzim. Jadi jalan tol itu seperti enzim. Ya, jadi dia mempercepat reaksi. Kalau reaksinya cepat berarti energi yang dikeluarkan juga lebih sedikit, ya. Selanjutnya adalah teori kerja enzim, itu ada 2, lock and key, gembok kunci, dan juga induced fit atau kecocokan terinduksi. Ya, kita bahas dulu yang teori lock and key atau gembok kunci, ya. Sisi aktif enzim spesifik, ya. Jadi hanya satu jenis substrat untuk satu jenis enzim untuk satu jenis substrat. Jadi dia tidak fleksibel. Nah, ini contoh gambarnya. Ya, jadi sisi aktifnya harus sama dengan sisinya si substrat. Ya, karena dia sama, maka dia bisa nempel atau bisa bekerja antara enzim dan substrat kemudian menghasilkan suatu produk. Ya, jadi lock and key ini menggambarkan bahwa enzim itu bekerjanya spesifik. Satu jenis substrat hanya satu jenis enzim hanya untuk satu jenis substrat. Contohnya, amilase substratnya adalah amilum. Kemudian lipase substratnya adalah lipid. Dia tidak bisa saling bertukar. Tidak bisa amilase bekerja untuk lipid ataupun lipase bekerja untuk amilum. Nah, itu yang dimaksud dengan spesifik atau teori lock and key. Kemudian induced fit atau kecocokan terinduksi, sisi aktif enzim itu fleksibel, bisa menyesuaikan dengan substrat. Nah, ini contohnya. Ini hanya penggambaran ya. Kalau di kehidupan nyata, teori yang dipakai itu adalah lock and key, ya. Karena sudah terbukti nyata kalau amilase ya hanya untuk amilum, lipase ya hanya untuk lipid, gitu. Kemudian sifat enzim, ya. Sifat enzim yang pertama adalah tersusun atas protein, sifatnya mengikuti sifat protein. Kemudian sifat yang kedua adalah termolabil, artinya dia dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhunya melebihi batas optimumnya, maka dia akan rusak. Kemudian biokatalisator, artinya dia mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian spesifik, ya tadi teorinya lock and key. Jadi satu jenis enzim hanya untuk satu jenis substrat. Kemudian dapat bekerja bolak-balik atau reversibel. Artinya kalau amilase dapat bekerja sama dengan amilum membentuk glukosa, begitu juga bisa sebaliknya. Ya, glukosa yang banyak ada enzim amilase bisa dibentuk kembali menjadi amilum. Bahasan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah suhu. Ya, jadi setiap enzim itu mempunyai suhu optimum masing-masing. Karena setiap makhluk hidup juga punya toleransi tersendiri terhadap suhu. Nah, kalau manusia toleransinya itu antara 36 sampai 37. Kurang dari 36 ataupun lebih dari 37 itu akan menyebabkan masalah dalam tubuh. Ya, kenapa menyebabkan masalah? Karena kalau lebih dari 37, semua enzim akan rusak. Kalau enzimnya rusak, maka metabolisme tidak akan bisa berjalan. Nah, di sini cara membaca grafiknya ya. Jadi, kenaikan suhu sampai batas optimum itu akan meningkatkan kerja enzim. Tetapi kalau sudah melebihi batas optimum, di sini grafiknya turun.
ya, berarti dia enzimnya sudah mulai rusak, tidak ada proses metabolisme yang berjalan. Jadi dia turun kerjanya. Yang kedua adalah pH atau derajat keasaman. Sama seperti dengan suhu, ya, di sini setiap enzim itu punya pH optimum tertentu. Setiap enzim itu akan berbeda optimumnya. Contohnya paling gampang gini. Kita punya lambung, kita punya usus, ya. Lambung kita itu bersifat asam, usus kita bersifat basa. Nah, di dalam lambung ya ada enzimnya, di dalam usus kita juga ada enzimnya. Artinya kalau enzim-enzim yang bekerja di dalam lambung, dia akan optimum pada kondisi asam, kemudian kalau yang di usus, dia akan optimum pada kondisi basa. Ya, jadi kalau misalkan makanan dari asam, kemudian dia masuk ke dalam usus menjadi basa, maka enzim yang terikut, ngikut aliran menuju ke usus, maka enzimnya akan non aktif, dia tidak akan bisa bekerja. Ya, jadi cara membacanya juga sama dengan yang suhu tadi, ya, meningkatnya kerja enzim, ya, itu sampai batas optimum, ya, pada pH optimumnya masing-masing. Kemudian kalau melebihi pH optimum, maka kerja enzimnya akan turun. Nah, ini contohnya enzim yang bekerja optimum pada asam dan enzim yang bekerja optimum pada kondisi basa. Kemudian faktor yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Ya, penambahan enzim atau substrat ya sampai batas tertentu itu akan meningkatkan reaksi sampai batas seimbang. Jika sudah sampai batas seimbang, penambahan enzim dan substrat itu tidak akan ada artinya. Jadi misalkan kalau misalkan saja ini di dalam tubuh kita punya enzim itu 100. Kemudian kita tambahkan makanan 100 juga. Ya. Maka itu kan udah pas. Maka penambahan dari 25, 50, 75 itu akan meningkatkan reaksi. Kalau kita punya 100 enzim, kemudian 100 substrat, kemudian kita tambah lagi menjadi 150, maka yang 50-nya itu harus ngantri kerjanya. Jadi peningkatan enzim atau substrat tidak akan ada gunanya. Karena satu enzim, satu substrat. Nggak bisa double-double. Maka itu dia grafiknya setelah naik dia akan lurus atau konstan saja. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor. Inhibitor itu adalah senyawa atau zat yang menghambat kerja enzim. Nah, ada dua macam inhibitor. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Apa itu inhibitor kompetitif? Adalah senyawa yang menghalangi substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Jadi dia akan bersaing, ya. Jadi misalkan ada amilase, ya, enzimnya, kemudian substratnya ada amilum, ada senyawa lain yang mirip dengan amilum untuk dia berikatan dengan si enzimnya. Nah, sehingga amilase itu nggak bisa bekerja, ya, untuk amilum. Oke, jenis inhibitor yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Jadi inhibitor ini akan bekerja berikatan di luar sisi aktifnya. Jadi sisi aktif yang sisi aktifnya aman, tapi sisi tidak aktifnya akan berikatan dengan senyawa ini. Contohnya adalah sianida dan penisilin. Nah, sehingga walaupun dia tidak berikatan dengan sisi aktifnya, dia akan mengubah sisi aktif. Sehingga sisi aktifnya tidak lagi bisa berikatan dengan substratnya. Jadi sama aja ya, enzim juga sama-sama tidak bisa bekerja. Jadi kenapa itu disebut sebagai inhibitor atau senyawa penghambat? Karena dia menghambat kerja enzim. Nah, materi kita sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, bisa WA Japri atau juga bisa video call. Begitu ya materi dari saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.